Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Saputra dengan 3 digit PIN terakhir saya 077. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2024 dengan Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol PID motor DC dengan Simulink. Oke, yang pertama ada pengertian dari PWM. PWM adalah metode pengaturan daya listrik dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah amplitudo dan frekuensinya. Pada motor DC, PWM digunakan untuk mengatur tegangan rata-rata yang digunakan ke motor sehingga kecepatan putaran motor dapat dikendalikan secara efisien. Sinyal PWM terdiri dari kondisi yaitu high dan low. Perbandingan antara waktu on terhadap satu periode sinyal disebut duty cycle. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor, sehingga kecepatan putaran motor meningkat. Sebaliknya, duty cycle yang kecil menghasilkan kecepatan motor yang lebih rendah. Penggunaan PWM sangat efisien karena energi tidak dibuang dalam bentuk panas seperti pada metode pengaturan tegangan secara linear. Oleh karena itu, PWM banyak digunakan dalam sistem kendali motor DC, baik pada aplikasi industri maupun sistem berbasis mikrokontroller dan Simulink. Selanjutnya, yaitu fungsi PWM pada motor DC. Nah, ada 5 fungsinya. Yang pertama ada mengatur kecepatan putaran motor DC, mengendalikan daya dan torsi motor, meningkatkan efisiensi sistem kendali, mengurangi rugi daya dan panas pada rangkaian, menjadi sinyal kendali utama dalam sistem kontrol tertutup. Selanjutnya ada pengertian encoder 2 pin pada motor DC. Nah, encoder 2 pin pada motor DC umumnya merupakan encoder inkremental yang menghasilkan 2 sinyal pulsa digital yaitu channel A dan channel B. Kedua sinyal ini memiliki perbedaan fase sebesar 90 derajat. Encoder ini digunakan untuk mendeteksi kecepatan, arah, dan posisi putaran motor. Setiap kali poros motor berputar, encoder akan menghasilkan sejumlah pulsa tertentu. Jumlah pulsa dalam satu putaran penuh disebut pulsa per revolution atau PPR. Dengan menghitung jumlah pulsa yang dihasilkan encoder dalam interval waktu tertentu, sistem dapat menentukan kecepatan motor DC. Selanjutnya ada prinsip kerja dari encoder 2 pin. Encoder bekerja dengan membaca perubahan logika pada channel A dan channel B. Jika channel A mendahului channel B, maka motor berputar searah jarum jam. Sebaliknya, jika channel B mendahului channel A, maka motor berputar berlawanan arah jarum jam. Dengan prinsip ini, sistem tidak hanya mengetahui kecepatan motor, tetapi juga arah putaran. Pulsa encoder yang dihasilkan bersifat digital sehingga mudah diolah oleh sistem digital seperti mikrokontroller maupun Simulink. Selanjutnya yaitu fungsi encoder 2 pin pada motor DC. Nah, fungsi dari encoder 2 pin ada 5, yaitu yang pertama mengukur kecepatan putaran motor DC, menentukan arah putaran motor, menghitung posisi sudut poros motor, memberikan umpan balik atau feedback pada sistem kendali tertutup, meningkatkan akurasi dan kestabilan kontrol motor. Selanjutnya ada hubungan PWM dan encoder dalam sistem kendali. Nah, PWM dan encoder saling melengkapi dalam sistem kendali motor DC. PWM berfungsi sebagai sinyal pengendali yang mengatur kecepatan motor, sedangkan encoder berfungsi sebagai sensor umpan balik yang memberikan informasi kecepatan dan arah putaran motor. Data encoder dibandingkan dengan nilai referensi untuk menyesuaikan duty cycle PWM secara otomatis sehingga kecepatan motor dapat dipertahankan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari PPT tadi. PWM merupakan metode yang efektif dan efisien untuk mengontrol kecepatan motor DC. Encoder 2 pin berfungsi sebagai sensor yang mampu mendeteksi kecepatan, arah, dan posisi motor.
Kombinasi PWM dan encoder memungkinkan penerapan sistem kendali motor DC yang akurat, stabil, dan responsif. Nah, mungkin PPT-nya cukup segini. Lanjut ke simulasi saat saya praktikum. Ini adalah rangkaian pada simulingnya, bisa dilihat. Dan ini adalah hasil saat rangkaian pada simuling kita jalankan. Motor atau dinamo berputar seperti itu, bisa dilihat ya teman-teman. Dan ini hasil dari keluaran grafiknya dinamo atau motor DC-nya. Mungkin cukup PPT dan simulasi yang saya berikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.